konstruksi jembatan Pandan Simo itu ternyata macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini dari sisi utaranya konstruksinya ada bermacam-macam. Setidaknya ada 3 konstruksi ya yang berbeda-beda. Oke, ini jembatan terpanjang yang panjangnya 2.300 meter. Tapi akan saya menyusuri di sisi timurnya melihat konstruksi yang berbeda-beda ini. Mari. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Jadi di depan saya ini adalah jembatan Pandan Simo yang sudah hampir selesai ini. Boleh dikatakan 99,9%. Jadi 99,9%. Nah, saya katakan sudah selesai 99,9% karena sampai sekarang ini belum diresmikan ya. Nah, saya akan menelusuri ke arah barat ini, melihat perkembangannya seperti apa ya. Tapi ini sudah mulai dikembalikan ke bentuk semula ini. Jadi sudah dibersihkan. Ini tanda-tanda sudah akan diresmikan ya. Entah kapan, kemungkinan bulan ini ya. Nah, kita lihat ini konstruksinya ya. Ini adalah konstruksi pelengkung baja. Jadi konstruksinya adalah konstruksi pelengkung baja. Nah, saya akan melihat konstruksi di sisi timur itu beda dengan yang ada di sisi tengah ini. Nah, ini kenapa ya seperti itu ya? Kenapa yang timur tidak dibuat sekalian seperti ini? Nah, ini banyak orang yang goes ini. Jadi jembatan ini kalau dilihat dari konstruksinya, ini terdiri dari setidak-tidaknya 3 jenis atau 3 model konstruksi ya. Kita lihat di sini. Nah, di situ juga ada banyak sekali motor ya yang sedang pada liburan ini, mancing atau gimana. Kalau mancing kok tidak bawa mancing. Tapi di sini ada 3 motor, 4 motor dengan yang sebelah saya ini. Saya ada di bawahnya ornamen gunungan ya. Nah, di ornamen itu ada lampunya itu, kelihatan ya lampunya itu. Tapi karena siang ini pasti tidak menyala ini karena siang hari. Ada lampunya di sana ya. Kemudian konstruksinya jelas kelihatan ya, itu pilar-pilarnya kokoh sekali. Kemudian ada peredam gempanya. Kemudian ada pelengkung baja dengan mortar foam. Oke, kita akan melihat konstruksi yang lain. Kenapa di sebelah timur itu tidak menggunakan konstruksi yang sama dengan di sini? Sehingga di jembatan Pandan Simo ini setidak-tidaknya ada 3 konstruksi yang berbeda. Mari kita lihat konstruksi yang di timur atau di barat seperti apa. Mari. Jadi kita lihat ya pilar-pilarnya ya, ada di bawah sepatu apa istilahnya ini, sepatu pondasi. Yang di atas pondasi itu kan LRB ya, lead rubber bearing ya. Itu adalah peredam gempa. Ini sudah banyak yang tahu ya itu ya. Cuman sekarang akan saya lihat yang ke arah timur ya. Ini jalannya bergelombangnya banget deh, sehingga ini saya seperti apa, naik kuda ini. Nah, di sebelah selatan sana banyak yang mancing. Nah, ini saya sambil melihat kiri kanan jalan ya, jalan di bawah jembatan ini, karena ini sudah beda ya. Sekarang sudah tidak bisa lagi saya ke arah selatan ini. Kalau dulu bisa ya.
ke arah selatan sini. Nah sekarang udah dibersihkan. Nah saya akan ke selatan lurus ya. Ini pegawainya sudah pada datang ini. Ini nampaknya finishing ya, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke, kita akan belok kanan di sini. Nah, ini adalah Plengkung Baja yang paling timur ya. Ini Plengkung Baja yang paling timur, yang sisi kiri saya ini. Nah, di depan saya ini adalah Plengkung Baja yang paling timur ya. Ini masih ada peredam gempanya, tetapi di sebelah timurnya itu tidak ada peredam gempanya ya. Nah ini ya saya juga heran, kenapa yang sebelah timurnya ini tidak ada peredam gempanya, ataukah peredam gempanya ditanam di bawah ya. Ini saya tidak tahu ini, tapi yang jelas yang kelihatan ini tidak ada peredam gempanya. Kemudian konstruksinya juga beda ya, kalau mulai depan saya ini ke barat itu menggunakan Plengkung Baja, mortar form, peredam gempa ya, dan seperti ini konstruksinya ya. Kemudian yang sebelah timur itu adalah menggunakan pilar-pilar ya. Oke, kita akan ke timur ya, mari. Ini deretan pilar-pilar yang bentuknya bunder ya. Di sebelah timurnya Plengkung Baja yang paling timur. Jadi kalau di sebelah baratnya pilar-pilar ini bentuknya adalah Plengkung Baja, konstruksi Plengkung Baja ya. Dan ada peredam gempanya kelihatan, yang di sini yang di depan saya ini bentuk pilarnya adalah bunder-bunder ya, kayak pohon kelapa, dan peredam gempanya tidak kelihatan ini. Ini kemungkinan sudah diperhitungkan tentunya ya, bukan suatu apa istilahnya suatu kelupaan, sudah diperhitungkan mungkin dengan konstruksi pilar yang cakar ayam atau bagaimana, ini mungkin tahan gempa ya, perhitungan seperti itu. Tetapi bagi orang awam tentu bertanya-tanya ya, kenapa di sini peredam gempanya tidak kelihatan. Kemudian kalau kita lihat pilarnya di sana ada yang kotak ya, yang kotak besar itu yang di pinggir selokan ya. Jadi setidak-tidaknya ada 3 konstruksi ya, mungkin 4 dengan yang konstruksi yang di pinggir jalan raya. Nah, Sobat OPC, ini anginnya buanter banget ini. Saya terasa sekali di sini ya. Jadi mungkin nanti saya tidak menerbangkan drone ya, karena anginnya buanter banget ini. Entah kenapa ini buanternya seperti ini ya. Biasanya nggak seperti ini ya. Ini saya berjalan ke arah timur ya, atau menuju ke timur. Jadi pilar-pilar ya di sini ya, bukan Plengkung Baja. Nah ini kenapa ya? Kalau alasannya karena apa istilahnya di sini tidak ada gempa, tentunya tetap ada gempa ya di sini ya. Karena dekat dengan yang di sebelah barat atau yang di tengah sungai tadi ya, dekat sekali. Sehingga tidak pas kalau alasannya karena di sini tidak ada gempa, tetapi mesti sudah diperhitungkan dengan teliti ya, kenapa yang sisi timur ini tidak menggunakan konstruksi Plengkung Baja dan tidak ada peredam gempa yang kelihatan ya. Nah ini orang awam seperti saya mesti bertanya-tanya, ini kenapa ya? Padahal kalau alasannya karena di sini tidak ada gempa, jelas tidak ya, karena di sini juga terkena gempa sama ya dengan di sisi timur itu, di sisi barat ya, karena sama ya, di satu lokasi yang dekat dengan sesar opak ya, sesar opak atau sesar di sungai opak. Jika dilihat dari dekat utaranya ini ya, dekat sekali dengan jembatan Pandan Simo ini adalah seperti ini ya. Jadi udah nampak udah selesai ini. Itu tanaman-tanamannya juga sebagian sudah tumbuh ya.
tadi saya sudah keliling sana melihat konstruksinya, yang ternyata konstruksinya itu macam-macam ya. Ada yang pelengkung baja, ada yang pilar bunder, ada yang pilar kotak. Dan yang masih tanda tanya setidak-tidaknya untuk saya adalah bagian yang di timur ini, peredam gempanya terletak di mana ya. Mungkin ada sobat OBC yang mengetahui bisa nulis di kolom komentar ya. Kalau yang di sebelah barat atau di atas Sungai Progo kan peredam gempanya kelihatan ya. Yang ini tidak kelihatan ataukah tidak ada, atau sudah dirancang konstruksinya mungkin dengan model cakar ayam atau apa ya, yang kira-kira bisa tahan gempa ini. Mudah-mudahan nanti ada sobat OBC yang bisa menjelaskan ini kenapa yang di sisi timur dan sisi barat yang dekat dengan jalan pendekat itu tidak ada peredam gempanya atau tidak kelihatan peredam gempanya ya. Oke sobat OBC, di akhir video ini kita simpulkan bahwa jembatan yang panjang ini terdiri dari berbagai macam model konstruksi ya. Ada pelengkung baja, ada pilar kotak, ada pilar bunder, dan ada yang dipasangi LRB, dan ada yang tidak, setahu saya seperti itu ya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.